Selamat malam. Selamat datang di Mario Teguh Golden Ways. Tepuk tangan yang paling meriah untuk kehadiran Anda. Selamat berbuka puasa bagi Anda yang menunaikan ibadah pada hari ini. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda. Perkenalkan, saya Uli Herdinansyah. Dan malam ini kita akan bicara dengan episode berjudul Logika Ikhlas. Untuk itu, langsung saja kita sambut kehadiran dari Bapak Mario Teguh. Duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan mudah-mudahan program ini menemui Anda semua dalam kedamaian dan kesehatan. Amin. So, malam ini, Mas Uli, Ya, Pak. sahabat-sahabat saya yang super, kita bicara mengenai logika ikhlas. Karena kita harus menyadari bahwa hati ini mempunyai logikanya sendiri. Agak berbeda dengan logika pikiran kita, tapi hati ini sangat in control. Kita itu mencari uang menggunakan pikiran, kehilangan uang karena hati. Iya. Nah, malam ini kita bicara mengenai logika yang menjadikan kita pribadi yang ikhlas. Walaupun sedang menjadi pelabuhan, hatinya sedang menjadi pelabuhan bagi banyak perasaan yang sulit mengikhlaskan kita. So, itu yang kita bicarakan malam ini. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Baik, Pak Mario, pertanyaan pertama, bagaimana masa lalu mempengaruhi emosi kita dalam bisa ikhlas terhadap kehidupan? Masa lalu, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Yuk, saya tuliskan di sini beberapa perasaan yang memang mengganggu kita setiap hari, yaitu marah, gelisah, dendam ya, yang ingin membalas itu, yang ingin melukai orang yang melukai kita, dan lain-lain yang menggetarkan hati setiap hari. Sehingga kita itu selalu berkutat dengan ikhlas, lalu orang bertanya mengapa ikhlas itu sulit. Satu, karena ikhlas itu memang harus selalu ada dalam perilaku keseharian kita. Yang saya undangkan adalah jangan ikhlas sebelum terjadi, ikhlaslah setelah terjadi. Contohnya, rumah kita. Kalau dibongkar orang, dimasuki lalu diambil laptop kita. Sudah diambil. Ikhlas atau tidak ikhlas? Itu dia pertanyaannya. Bandingkan dengan mengunci pintu adalah perilaku yang orang yang tidak ikhlas kehilangan. Setelah kehilangan, apakah punya pilihan lain selain ikhlas? Tidak ada. Ikhlas lalu memberitahu diri apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan data. Oh, aku punya backup. Oh, lain kali aku kunci pintu. Oh, lain kali aku tidur di depan pintu. Ya? Jadi kalau begitu ikhlas itu akan selalu ada karena akan selalu ada masalah. Selama kita ingin tumbuh menjadi pribadi yang lebih besar, pasti kita diharuskan ikhlas karena untuk menjadi pribadi yang besar Tuhan memberikan masalah. Masalah adalah anak tangga menuju kebesaran pribadi. Jadi menghadapi masalah dengan logika yang menjadikan kita ikhlas, itu menjadikan kita segera menerima sesuatu yang sudah terjadi untuk masuk dalam kehidupan yang belum dialami. Mengapa sebagian besar dari kita memilih hidup di masa lalu? Yang tidak ada yang bisa dilakukannya untuk memperbaiki kesalahan. Mengapa dia tidak memulai kehidupan yang belum terjadi, yaitu hari ini? Lalu menjadikan hari ini ingatan yang indah. Orang yang perilakunya sama dengan kemarin, menjadikan hari ini ingatan yang buruk bagi besok. Banyak orang sedang membangun ingatan buruk bagi besok hari ini. Karena tidak menggunakan logika dari ikhlas dengan baik. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Super Radian, silakan angkat tangan Anda tinggi-tinggi untuk Anda yang ingin bertanya. Silakan angkat tangan Anda. Saya persilakan kepada Bapak. Silakan Pak. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Nama saya Yunisar Pak, dari Bogor saya Pak. Ya Bapak. Ya. Pertanyaan saya singkat saja Pak. Bagaimana
kita bisa melihat wujud ikhlas di dalam prosesnya, Pak. Terima Di dalam kasih. prosesnya. Super sekali. Terima kasih Pak. Bapak dan sahabat-sahabat saya yang super, beritahu saya, apakah orang ini ikhlas? Orang ini difitnah, oke? Orang mengatakan yang tidak dilakukannya, gitu, memberikan bukti-bukti palsu, lalu orang ini marah sekali, Pak. Gemetar, giginya gemeretak menahan marah. Dia tahu cara membalas yang merendahkan orang itu, tetapi resikonya merendahkan keluarganya juga. Dia bisa menghukum dengan hanya menunjuk ke orang untuk melakukan sesuatu ke orang itu, dia mampu untuk menyakiti orang itu. Tapi dengan gemetar badannya, lalu dia bilang, kalau itu yang Anda yakini tentang saya, silakan, Anda berhak bagi pendapat Anda sendiri. Izinkan saya untuk hidup dan memimpin kehidupan saya sendiri dengan bebas. Terima kasih. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Sebentar. Orang itu tadi ikhlas atau tidak? Orang itu tadi ikhlas atau tidak? Kita itu selama ini mengerti orang ikhlas itu lemah. Ngantuk, lemes, kelesetan. Ikhlas itu tegas. Ikhlas itu bukan karena tidak ada masalah. Ikhlas itu bukan karena masalahnya kecil. Orang yang hebat itu mengikhlaskan diri. Di atas, bukan di dalam. Di atas masalah-masalah yang berat, yang besar. Dia tetap memilih gagah, bersikap sebaik-baiknya di atas seburuk-buruknya masalah. Karena dia sadar Tuhan memuliakan orang yang memuliakan dirinya. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Kita break sejenak Pak, mohon pertanyaan ini dijawab setelah break. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah terlalu terbiasa dirinya sebagai korban? Oh, super sekali. Segera kembali setelah pesan-pesan berikut di Mario Teguh Golden Ways. Hati itu nanti mengikuti perilaku wajah Anda, kesantunan Anda. Kalau kita berpihak kepada kebaikan, sebetulnya tidak mengeluh, ikhlas itu sulit.